Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Luciana Wulansari SPMPD dan juga teman-teman kelas X5B. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yang bertemakan tentang kajian pustaka, penelitian yang relevan dan juga kerangka. Nah, itu materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Untuk rangkaian acaranya, untuk presentasi pada siang hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab. Khusus untuk sesi tanya jawab kita pindah langsung nanti ke WA Group, dan yang keempat tutup. Agar presentasi pada siang hari ini berjalan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya di sini bertugas sebagai moderator atau pemimpin dalam presentasi pada siang hari ini. Sebelum teman-teman saya menyampaikan materinya masing-masing, izinkan terlebih dahulu di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari isi materi yang akan teman-teman saya sampaikan nanti, yakni teman-teman, salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Suatu kajian teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah tulisan itu berdasarkan riset. Melalui penelitian atau kajian teori diperolehlah kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli. Kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan juga generasi-generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian teoritis untuk pelaksanaan penelitiannya. Nah, itu untuk latar belakang dari materi yang akan teman-teman saya sampaikan nanti. Untuk itu, langsung saja pada pembaca materi yang pertama yang akan teman saya sampaikan. Saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Iskolisa akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kajian pustaka. Pengertiannya secara umum adalah kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Sedangkan menurut salah satu ahli, pengertian kajian pustaka adalah kunci gudang yang luas dari literatur yang diterbitkan dapat membuka pintu ke sumber signifikan masalah dan hipotesis jelas dan memberikan orientasi membantu untuk definisi masalah, latar belakang pemilihan prosedur, dan data perbandingan untuk interpretasi hasil. Agar menjadi kreatif dan asli, seseorang harus banyak membaca dan kritis sebagai stimulus untuk berpikir. Selanjutnya, tujuan pustaka. Nah, tujuan kajian pustaka adalah dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti,
sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Menurut Anderson, kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah objek penelitian. Sedangkan menurut Gioveri dan Ayrasian, tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Di sini ada langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Menurut Donald Eyre dan Crewell, 1. Mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Nomor 2. Membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan. 3. Membuat catatan hasil bacaan yang dengan cara membuat peta literatur. 4. Membuat ringkasan literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusun secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting. Yang keenam adalah pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Apa itu kajian teori? Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah tulisan berdasarkan riset. Melalui penelitian atau kajian teori, diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli. Kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Penulis harus belajar dan melatih diri untuk mengatasi masalah-masalah yang sulit. Bagaimana mengekspresikan semua bahan dari bermacam-macam sumber menjadi suatu karya tulis yang memiliki bobot ilmiah. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Penyusunan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting, sebab landasan teori menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Landasan teori juga dapat didefinisikan sebagai teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotetis dan penyusunan instrumen penelitian. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Baik semuanya, mari kita lanjut pembahasan tentang penelitian yang relevan. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih penelitian yang relevan, mari kita bahas satu-satu arti kata dari penelitian. Nah, penelitian adalah sebuah aktivitas yang dimana kita mencari sebuah informasi atau sesuatu tentang pengetahuan yang dimana kita membutuhkan kebenaran dari hipotesis atau dugaan sementara dari aktivitas tertentu atau fenomena yang sedang terjadi. Berikutnya, apa sih itu relevan? Relevan adalah sesuatu yang memiliki kaitan atau hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas atau diteliti. Nah, sesuatu yang relevan itu biasanya memiliki hubungan erat seperti halnya isi dengan judul penelitian, dan biasanya relevan itu memiliki kaitannya atau berhubungan satu sama lain. Nah, dari kedua definisi tersebut kita bisa mengetahui bahwa pengertian penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat atau dianggap ada atau sudah dianggap cukup relevan dan mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Nah, penelitian yang relevan dalam penelitian juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Nah, selanjutnya adalah tentang syarat penelitian relevan. Nah, dari sini kita bisa tahu penelitian yang bisa dianggap relevan ada memiliki 3 syarat. Nah, syarat yang pertama adalah jika sebuah penelitian, maka judul,
topik yang diteliti memiliki hubungan. Nah, jadi dalam hal ini tentu saja sebuah penelitian dibuat untuk menjelaskan judul dari topik. Maka jika tidak ada hubungannya, maka bisa dianggap tidak nyambung. Nah, hal-hal ini maka penelitian bisa dianggap tidak relevan jika judul penelitian dan isinya tidak memiliki hubungan yang jelas. Berikutnya ada penelitian relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini seringkali menjadi tuntunan bagaimana penelitian adalah referensi informasi tersebut berasal dari mana, biasanya gitu. Maka perlu sekali sebagai sumber referensi ditulis agar menjadi relevan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah relevan harus sesuai dengan pembahasan dan masalah. Jadi, semisal sedang ada penelitian masalah penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak-anak sebagai contoh, maka kita harus mencari hubungan yang relevan dengan sekitarnya. Semisal mengenai hubungan ibu yang bekerja dengan asuhan pemakaian smartphone terhadap anak-anaknya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang kategori penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terbagi ke dalam beberapa bentuk penelitian. Yang pertama akan kita bahas adalah penelitian fenomenologi. Nah, biasanya ini adalah bersifat induktif, difokuskan pada pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia yang bertujuan menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini termasuk interaksi dengan orang lain. Yang berikutnya ada penelitian teori grounded. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan problem-problem atau masalah-masalah yang muncul. Nah, proses penelitian ini biasanya melibatkan formulasi, pengujian, dan pengembangan ulang preposisi selama penyusunan teori. Berikutnya ada penelitian etnografi. Penelitian ini secara aktual hidup dalam tantangan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan holistik. Penelitian berikutnya ada penelitian historis. Nah, dimaksudkan untuk mengkonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat. Berikutnya ada penelitian kasus. Penelitian kasus ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Nah, serta interaksi sosial secara sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Nah, yang berikutnya ada inquiry filosofi. Nah, biasanya ini melibatkan intelektual untuk memperjelas makna atau membuat nilai-nilai menjadi nyata serta mengidentifikasi etika dan studi tentang hakikat pengetahuan. Yang berikutnya ada teori kritik sosial, di mana teori ini dimaksudkan untuk menemukan pemahaman mengenai cara seseorang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai poin yang ketiga, yaitu kerangka pemikiran. Apa yang dimaksud kerangka pemikiran? Di sini menurut Hidayat dan Amirullah 2002 dijelaskan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir berguna membangun suatu hipotesis sehingga dapat disebut sebagai dasar penyusunan hipotesis. Baik, saya lanjutkan pengertian kerangka pemikiran secara umumnya di sini, yaitu kerangka berpikir merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Di kerangka berpikir itu harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Selanjutnya di sini dapat kita lihat mengenai tahapan dalam menyusun kerangka pemikiran. Yang pertama dalam menyusun kerangka pemikiran
pemikiran, yaitu menetapkan terlebih dahulu variabel yang lebih rinci. Jadi, ketika peneliti ingin mendapatkan berbagai macam teori yang jelas untuk menyusun kerangka berpikir, maka perlu menentukan variabel terlebih dahulu. Variabel dapat ditentukan dengan cara memperhatikan judul yang dibuat dalam sebuah penelitian tersebut, menentukan variabel-variabel data dari judul tersebut, dan kemudian menulis seluruh variabel yang sudah ditentukan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah memperbanyak membaca buku dan hasil-hasil penelitian. Nah, banyak membaca adalah langkah umum yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Begitu juga pada penelitian. Nah, seseorang peneliti perlu membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Seorang peneliti dapat membaca buku teks, jurnal, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi untuk dapat mendapatkan pengetahuan tentang penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran, yaitu menjelaskan teori-teori tentang variabel yang akan ditelitinya. Nah, jadi ketika peneliti ingin mendapatkan berbagai macam teori yang jelas menyusun kerangka berpikir, maka perlu menentukan variabel terlebih dahulu. Variabel ini dapat ditentukan dengan cara memperhatikan judul yang dibuat, menentukan variabel-variabel data dari judul tersebut, dan kemudian menulis seluruh variabel yang sudah ditentukan tersebut. Lalu yang keempat, di sini peneliti harus menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Mengapa? Karena analisis teori dan hasil penelitian ini dilakukan untuk bisa memberikan argumen teoritis sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Argumen teoritis nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk arah bagi pelaksanaan penelitian. Nah, argumen teoritis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah, sehingga produk akhir dari kerangka pemikiran adalah sebuah jawaban sementara dari suatu hipotesis yang sudah ditentukan. Dan yang kelima di sini, peneliti harus melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitiannya. Nah, pada tahap ini dilakukan komparasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Dari hal tersebut, kemudian peneliti dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Selain itu, apabila hasil analisis komparatif ini terlalu luas, peneliti dapat mereduksi sehingga lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keenam, setelah tadi kita dapat menganalisis teori-teori dari berbagai macam teori, lalu kita mengambil keputusan sementara, yaitu hipotesis ya, kenal istilah sebagai berikut. Nah, jadi setelah dilakukan analisis teori dan komparasi tadi, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan sementara ya. Perpaduan beberapa kesimpulan sementara antar variabel tersebut dapat menghasilkan beberapa kerangka pemikiran yang selanjutnya dapat digunakan untuk memutuskan hipotesis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyusun kerangka berpikirnya. Nah, tahap terakhir ini adalah menyusun kerangka pemikiran yang dapat disajikan menggunakan skema. Kerangka berpikir bisa berupa kerangka asosiatif dan komparatif. Baik, saya lanjutkan kembali mengenai di sini jenis kerangka pemikiran ya. Nah, yang pertama di sini adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoritis. Di sini contohnya misalkan penggunaan media pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom ya, dimana pada PDR di masa pandemi ini untuk membantu pengajar dan murid untuk dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Nah,
Namun aplikasi Zoom ini selain dapat membantu murid juga mendapatkan penjelasan langsung dari pengajar tentang materi yang didapatkan selayaknya belajar ya pada umumnya tatap muka. Nah, murid juga bisa langsung bertanya apabila ada materi yang tidak dimengerti ya, bisa langsung mereka tanyakan. Nah, akan tetapi pada pembelajaran menggunakan berbasis Zoom tersebut, nah ini masih ada beberapa kendala ya dalam pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh murid dalam menggunakan media pembelajaran berbasis Zoom tersebut. Nah, studi ini dilakukan untuk menemukan solusi yang baik yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama menggunakan media online pada pembelajaran yang berbasis Zoom tersebut. Itu contoh kerangka teoritis. Adapun di sini kerangka konseptual, yaitu adalah uraian kerangka pemikiran yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terdapat di dalam asumsi teoritis. Di sini saya ambil contoh misalkan variabel kinerja kepala sekolah ya. Nah, dijelaskan dalam beberapa teori, kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu menurut Juntak tahun 2005 halaman 10. Nah, sedangkan menurut Gomez tahun 2002 halaman 13, kinerja merupakan perwujudan dari hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, lalu di sini menarik analisis ya dari dua teori tersebut berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas. Maka yang dimaksud dengan kinerja kepala sekolah adalah kemampuan seseorang kepala sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pemimpin sekolah agar guru dan siswa bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Nah, itu merupakan contoh kerangka konseptualnya ya. Nah, sedangkan di sini ada lagi kerangka operasional ya. Yang ketiga, kerangka operasional adalah uraian yang menjelaskan tentang variabel yang diturunkan dari konsep terpilih dan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini misalkan tadi ya yang konseptualnya itu kinerja kepala sekolah. Nah, di dalam kinerja kepala sekolah itu, dalam pengertian itu pasti ada fungsi-fungsinya ya tadi ya. Sebagai pemimpin sekolah agar guru dan siswa bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing ya, upaya mencapai tujuan pendidikan tadi ya. Nah, itu apa yang dapat diukur? Nah, indikatornya yaitu pertama, kepala sekolah sebagai evaluator, yang kedua kepala sekolah sebagai manajer, yang ketiga kepala sekolah sebagai administrator, yang keempat kepala sekolah sebagai supervisor, yang kelima kepala sekolah sebagai leader, yang keenam kepala sekolah sebagai inovator, dan yang ketujuh kepala sekolah sebagai motivator. Nah, itu yang menjadi kerangka operasionalnya ya, ini yang saya sebutkan tadi. Itu merupakan jenis kerangka pemikiran yang bisa terdapat dalam sebuah penelitian, terutama dalam metode penelitian kualitatif. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada moderator. Baik teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana penyampaian materi dari teman-teman saya tadi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari
penyampaian materi yang telah disampaikan tadi. Dapat disimpulkan bahwasannya setelah masalah itu dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generasi-generasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan hanya mencoba-coba ya. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas tadi, ya, orang itu harus melakukan penelaahan kepustakaan. Memang pada umumnya lebih dari 50% kegiatan dalam proses penelitian itu membaca. Karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang yang esensial. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma, penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih secara mandiri. Maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Alhamdulillah untuk penyampaian materi kami dari kelompok 8 telah selesai. Dan ketika teman-teman ada yang belum mengerti mengenai materi ini, boleh dipertanyakan nanti di chat WhatsApp grup. Kami dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita langsung melanjutkan sesi tanya jawab di chat WhatsApp grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.